Di video kali ini, kita akan bahas pertanyaan penting yang sering ditanyakan banyak investor kripto, yaitu kapan waktu yang tepat untuk jual Bitcoin? Kita akan lihat jawabannya berdasarkan data dari Bitcoin Magazine Pro dan beberapa situs terpercaya lainnya, supaya kamu bisa ambil keputusan dengan lebih akurat dan nggak asal nebak. Bitcoin punya pola yang berulang, dikenal dengan istilah siklus pasar atau market cycle. Siklus ini sangat berkaitan dengan momen halving, yaitu ketika reward mining Bitcoin dibagi dua. Halving terakhir terjadi pada bulan April 2024. Dalam siklus-siklus sebelumnya, puncak harga Bitcoin biasanya terjadi sekitar 12 sampai 18 bulan setelah halving. Contohnya, setelah halving tahun 2016, puncaknya terjadi di akhir 2017. Setelah halving 2020, puncaknya terjadi di akhir 2021. Kalau kita ikuti pola itu, berarti potensi puncak berikutnya bisa terjadi sekitar akhir 2025 atau awal 2026. Tapi ini baru permulaan. Kita butuh indikator lain buat validasi. Salah satu indikator terkenal dari Bitcoin Magazine Pro adalah P-Cycle Top Indicator. Indikator ini menggunakan dua garis moving average, MA 111 hari dan MA 350 hari yang dikalikan dua. Setiap kali kedua garis ini bersilangan, itu menjadi sinyal bahwa harga Bitcoin sudah masuk fase overheat dan berpotensi turun. Indikator ini berhasil menandai puncak market di tahun 2013, 2017, dan 2021 dengan akurasi waktu hanya selisih beberapa hari saja dari harga tertinggi. Kalau kamu lihat indikator ini mulai mendekati crossing lagi, artinya kamu harus mulai waspada dan mempertimbangkan untuk jual sebagian Bitcoin kamu. Tapi tentu, kita juga harus lihat indikator lain untuk konfirmasi. Indikator berikutnya adalah 2 tahun Moving Average Multiplier. Indikator ini terdiri dari rata-rata pergerakan harga selama 2 tahun dan satu garis lagi yang merupakan hasil dari MA 2 tahun dikali 5. Setiap kali harga Bitcoin menyentuh atau mendekati garis MA X5, itu jadi sinyal bahwa market sedang sangat jenuh beli atau overbought. Dan di masa lalu, titik ini selalu jadi momen bagus untuk mulai jual sebagian, terutama kalau kamu sudah profit besar. Sebaliknya, kalau harga Bitcoin berada di bawah garis MA 2 tahun, biasanya itu adalah momen bagus untuk beli. Jadi, indikator ini bisa kamu pakai untuk menentukan kapan mulai jual dan kapan mulai beli lagi. Selain indikator teknikal, kamu juga harus perhatikan data on-chain. Contohnya, apakah ada aliran besar Bitcoin ke exchange? Itu bisa jadi tanda banyak investor besar atau whale yang siap jual. Lalu, apakah ada wallet lama yang tiba-tiba aktif? Bisa jadi mereka mulai ambil keuntungan. Semakin banyak sinyal on-chain seperti itu, makin besar peluang market akan koreksi. Jadi, jangan hanya lihat grafik harga, tapi perhatikan juga data on-chain. Lalu bagaimana cara jual yang benar? Pertama, kamu harus punya rencana. Jangan nunggu harga tertinggi, karena itu mustahil ditebak. Gunakan strategi seperti DCA out, yaitu jual sedikit demi sedikit saat harga naik. Kamu juga bisa pakai aturan 2 kali, yaitu jual sebagian saat harga sudah naik 2 kali lipat dari harga beli. Yang paling penting, jangan serakah dan jangan juga panik. Ambil keuntungan secukupnya, dan sisanya bisa kamu tahan untuk jangka panjang. Contoh nyata, di tahun 2021, P-Cycle Top Indicator memberikan sinyal saat harga Bitcoin mendekati $60.000. Pada saat yang sama, garis MA kali 5 juga sudah disentuh. Ditambah lagi, data on-chain menunjukkan banyak whale kirim Bitcoin ke exchange. Dan benar saja, tak lama setelah itu, harga Bitcoin mulai turun dari puncaknya. Jadi,
Kalau kita gabungkan semua indikator itu, kita bisa dapat sinyal yang cukup akurat kapan waktu terbaik untuk mulai jual. Kesimpulannya, waktu terbaik untuk jual Bitcoin adalah saat Pi Cycle Top Indicator menunjukkan crossing. Harga menyentuh garis MAX5 dari indikator 2 tahun. MA Multiplier Data On-Chain menunjukkan aktivitas jual dari investor besar. Kamu sudah mencapai target keuntungan pribadi. Jangan menunggu harga paling tinggi, tapi fokuslah pada rencana dan strategi kamu sendiri. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.